Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah, teman-teman, tentunya masih seperti biasa, masih seputaran asam lambung, GERD dan anxiety, dan sering pengalaman saya selama 3 tahun. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi kepada teman-teman, kalau dirasa video saya ini bermanfaat, sesuai dengan yang sedang teman-teman alami dan pembahasannya bisa teman-teman pahami dan mengerti ya. Saya mohon dukungannya kepada teman-teman ya, untuk like, share, and subscribe supaya channel saya ini lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi bikin video-videonya. Dan gak lupa juga saya ingetin ya, kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman di kolom komentar yang tidak saya balas, tidak saya jawab, itu berarti jawabannya itu sudah sering mungkin ya saya bahas di video sebelumnya, karena memang rata-rata pertanyaan teman-teman itu kebanyakan sama ya, jadi udah sering dibahas. Jadi silahkan cek lagi video-video saya ya. Kemudian buat yang belum dibahas pertanyaannya, nanti insya Allah bakal saya bikinin videonya juga ya, jadi silahkan ditunggu. Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang sensasi ketika di masa pemulihan. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya, apakah di masa pemulihan itu masih ada sensasi? Nah, jadi seperti sesuai dengan pengalaman saya yang terjadi di saya ya, itu saya masih merasakan sensasi di masa pemulihan. Nah, seperti pembahasan kita di video-video sebelumnya, namanya penyakit asam lambung ini kan butuh proses ya, proses sembuhnya ada gitu, nggak langsung sembuh 100% ya. Jadi masa pemulihan masih muncul beberapa sensasi, tapi mungkin memang berbeda dengan ketika sakit ya, dari waktunya, dari sering atau tidaknya ya. Jadi waktu sakit itu lebih setiap hari ya, kalau lebih setiap hari lebih berat sensasinya dan masih tidak bisa beraktivitas. Tapi kalau di masa pemulihan mungkin lebih bisa ditahan-tahan sensasinya dan sudah bisa beraktivitas. Dan saya merasakan sensasinya itu berapa lama, dan masa pemulihan saya itu berapa lama, itu sekitaran 8 sampai setahunan ya. Jadi berapa bulannya itu udah lupa ya, kira-kira segitu ya, 8 sampai setahunan. Tapi buat teman-teman jangan kaget ya dengerin 8 sampai setahunan masa pemulihan itu lama ya teman-teman ya, jangan kaget juga ya, karena memang seperti yang sering kita bahas ya, kita itu kan tubuhnya berbeda-beda, respon tubuh kita itu beda-beda, pikiran kita itu tidak sama, apa yang kita makan itu juga macam-macam ya. Kemudian aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu juga tidak selalu sama. Jadi tidak bisa juga dipatokkan ke saya ya berapa lamanya, misalnya saya 8 sampai setahunan, belum tentu teman-teman juga segitu, bisa aja lebih cepat, bisa aja lebih lama. Jadi tergantung ya, tergantung tubuh kita masing-masing ya, karena seperti yang saya bilang tadi, semua yang kita lakukan itu kan tidak selalu sama. Kita bangun pagi tidak di jam yang tidak selalu sama-sama jam 6, enggak gitu ya, jadi beda-beda ya, makanya sembuh pun enggak selalu sama ya. Teman-teman bisa tonton mungkin video-video motivator lainnya, pasti beda-beda juga ya masa pemulihannya. Ada yang mungkin setahun udah pulih ya, setahun sakit langsung sembuh juga di waktu yang setahun itu. Ada yang seperti saya juga 3 tahun, di tahun terakhir baru tahu kena GERD, dan masa pemulihannya itu sekitar 8 sampai setahun, 8 sampai setahunan ya, 8 bulan sampai setahun gitu. Jadi tidak sama. Jadi jangan patah semangat juga ya teman-teman, karena saya memang memberikan informasi sesuai dengan pengalaman saya ya. Nah, jadi sensasi apa yang masih saya rasakan ketika di masa pemulihan? Yang pertama itu masih sering merasa lapar ya. Jadi sering merasa lapar masih saya rasakan sekitaran 8 bulanan sampai setahunan ya. Jadi lebih tepatnya enggak
bulannya lebih tepatnya nggak ingat ya, kira-kira segitulah ya. Jadi kalau di saya ya, yang penting kalau udah bisa beraktivitas itu selagi sensasinya masih bisa di-handle, masih bisa ditahan-tahan, itu udah nggak saya pikirkan lagi. Yang penting saya udah nggak sekedar di rumah aja gitu, udah bisa keluar. Kalau waktu sakit kan sekedar di kamar ya, rebahan, ketemunya sama keluarga, orang tua aja, kemudian sekedar ke dapur ambil makan, ke WC, cuman sekedar itu ya. Tapi di masa pemulihan udah bisa keluar rumah, udah bisa beraktivitas, udah bisa ke pasar, walaupun memang saya masih sering merasa lapar itu ya, nggak terlalu saya khawatirkan ya, karena ketika lapar saya langsung makan aja ya, tanpa ada berapa kali sehari terserah, yang penting ketika lapar makan, ketika lapar makan. Karena kebetulan memang saya sudah tidak bekerja juga, jadi tidak terlalu saya permasalahkan. Yang jadi masalah itu kalau ketika lapar nggak ada yang mau dimakan ya teman-teman. Jadi kalau itu memang jadi masalah ya, tapi selagi ada yang mau dimakan, ketika lapar ya makan aja gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu dicemasin juga sih ya. Yang penting tadi kalau udah bisa beraktivitas ya udah ditahan-tahan aja ya, dijalanin aja, disyukuri ya. Karena sudah lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan mungkin kendalanya buat teman-teman yang udah mulai bekerja, beraktivitas, mungkin mengalami kesulitan kalau sering merasa lapar, itu solusinya yang mau nggak mau teman-teman harus bawa bekal ya. Misalnya yang bisa diatasi dengan cuman makan roti, ya udah bawa roti berapa buah gitu ya. Atau kalau yang kayak saya kan memang nggak bisa makan yang selain nasi ya waktu sakit. Jadi bawa nasi sekotak atau 2 kotak ya, tergantung. Karena memang kan makan kita nggak kayak makan orang normal ya. Kalau masa pemulihan masih kayak gitu ya. Nggak yang misalnya kalau orang normal bawa bekal 1 kotak itu sekali makan habis ya. Kalau buat orang yang masih masa pemulihan, uh, se, misalnya lapar ya udah makan 1 sampai 3 sendok, nanti simpan lagi, nanti kan lapar lagi, dia kan gampang lapar ya, sejam 2 jam lapar, nanti pas lapar lagi buka lagi bekalnya, makan lagi, jadi nanti simpan lagi, kayak gitu aja ya teman-teman ya. Memang harus dijalanin dulu seperti itu. Nanti lama-lama teman-teman ya, nanti bakal lupa aja ya, tahu-tahu udah normal aja gitu, kayak yang terjadi di saya ya. Saya nggak tahu, tiba-tiba udah sembuh aja, sekarang udah makan normal, udah 3 kali sehari, bahkan 2 kali sehari, udah nggak sering merasa lapar juga, bahkan sering kenyang sekarang ya teman-teman ya. Jadi dijalanin aja dulu ya, yang penting itu udah bisa aktivitas, dan sensasi-sensasi yang masih bisa dihandle itu jangan terlalu dipanikin, dipikirkan ya. Karena kalau masih panik, masih segala sesuatunya dirasa-rasakan, dipikirkan ya, dijadikan permasalahannya, nanti kambuh lagi ya. Nanti kambuh lagi asam lambungnya. Yang kedua adalah masih merasa sakit pinggang. Walau memang berbeda dengan sakit pinggang waktu sakit ya. Kalau waktu sakit itu sakit pinggangnya itu terus setiap hari, tapi kalau di waktu masa pemulihan sakit pinggangnya itu di waktu-waktu tertentu. Kalau saya itu sakit pinggangnya di pas bangun tidur, sama kalau melakukan pekerjaan yang agak berat yang bikin saya capek ya, itu sakit pinggang. Nah, jadi saya pernah ketemu dengan salah satu subscriber saya, terus pernah saranin obat untuk asam lambung Gedaseti yang udah agak mendingan, yang intinya kayak saya ya yang di masa pemulihan, tapi tidak cocok untuk yang masih sakit ya. Jadi saya coba ya, dan alhamdulillah memang ngefek ke saya ya. Jadi setelah minum itu alhamdulillah nggak sakit pinggang lagi dan lebih bertenaga lagi ya. Jadi pernah saya share di video saya sebelumnya, silahkan dicek obat GER recommended, aman untuk lambung dan enak ya, itu kalau nggak salah judulnya. Nanti silahkan bakal saya sematkan di atas ya, tinggal diklik kalau yang mau nontonnya. Itu memang ada perubahan di saya ya. Habis itu pas bangun tidur udah nggak sakit pinggang lagi, terus sehari-hari agak lebih seger, agak lebih kuat, nggak gampang capek ya. Jadi silahkan teman-teman coba ya. Jadi yang ketiga, sensasi yang masih ada yang tadi ya, masih mudah merasa lelah ya.
Yang pertama tadi kan masih merasa lapar, kemudian yang kedua sakit pinggang tadi ya, masih merasa sakit pinggang. Yang ketiga itu masih mudah merasa lelah, tapi berbeda dengan waktu sakit ya. Kalau sakit kan memang gampang lelah juga ya, tapi kalau sakit itu lebih parah ya, gampang lelahnya. Misalnya kalau sakit dulu 1-2 langkah itu udah bikin ngos-ngosan, udah capek lututnya, capek betisnya gitu ya, padahal cuma 1-2-3 langkah. Kemudian naik tangga 1-2-3 tangga itu udah ngos-ngosan, capek ya. Tapi kalau sama sekali nggak bisa beraktivitas ya intinya. Tapi kalau di masa pemulihan itu udah bisa beraktivitas ya, udah capeknya itu lebih dibanding ke normal perbandingannya. Kalau di normal misalnya saya pergi ke pasar nih ya, pergi ke pasar biasa kalau normal itu kan dari pagi kadang sampai sore itu nggak capek-capek ya. Tapi kalau di masa pemulihan udah bisa pergi ke pasar ya, berbeda dengan waktu sakit yang masih belum. Udah bisa pergi ke pasar tapi lebih ke lebih lebih memperhatikan aja gitu ya, memperhatikan diri gitu ya, kayak menjaga-jaga gitu ya, kira-kira cuman mungkin bisanya sejam 2 jaman ya, nanti takut kecapean gitu ya. Jadi gitu, kalau ke pasar pun lebih sering banyak istirahat, duduk, misalnya ada tempat duduk ya. Kalau dulu saya kan ke mall waktu itu pas masa pemulihan, kebetulan stay-nya di Jakarta, terus coba-coba main ke mall ya, lebih lebih sering duduknya gitu ya teman-teman, jalan-jalan sedikit kemudian duduk, jalan-jalan sedikit kemudian duduk, jadi itu normal ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, masih merasa gamang ya, gamang itu dalam artian masih ada rasa khawatir ya, itu wajar dan normal ya, namanya kita biasanya yang seperti saya bilang tadi cuman di rumah ya udah lama, apalagi bagi saya itu udah 3 tahun rata-rata di rumah aja ya. Pas mulai keluar rumah itu pastilah ada rasa-rasa khawatirnya. Yang saya dulu ya awal-awal sembuh itu kan kalau jalan itu kan harus digandeng ya, kalau enggak rasa enggak seimbang, enggak, masih ada rasa-rasa mau rebahan gitu ya. Pas coba jalan sendiri memang agak-agak gugup ya, agak-agak takut gitu, agak-agak deg-degan juga, itu normal ya teman-teman ya, namanya seperti yang saya bilang tadi ya, udah lama di rumah gitu ya, jadi perlu dibiasakan lagi gitu. Jadi itu tinggal dibiasakan aja sih sebenarnya ya teman-teman. Nanti lama-lama juga bakal hilang dengan sendirinya ya. Jadi dulu saya waktu itu ya, waktu awal-awal ke pasar, kemudian singgah di masjid, numpang sholat ya, masuk di WC-nya itu, masuk ke WC itu kayak goyang-goyang, masih ada goyang-goyang gitu ya, cuman ditahan-tahan, dilawan aja gitu. Itu sebenarnya tinggal pikiran kita aja yang lebih diperbaiki lagi ya, karena itu memang GERD dan ACT ini memang agak meninggalkan rasa trauma ya teman-teman, karena kita dulu kan pernah kalau keluar tiba-tiba kena serangan panik, tiba-tiba pusing ya, wajar kalau setelah sekian lama sakit itu takutnya kejadian lagi, itu sebenarnya normal ya. Jadi tinggal dibiasakan aja, dilatih terus ya, dilatih terus keluar rumah gitu ya. Nanti lama-lama seperti sensasi yang pertama tadi ya, sering merasa lapar, dilatih terus dijalanin aja, dikurang-kurangin, merasa-rasakan ya. Nanti tiba-tiba kok udah normal aja gitu, udah bisa sendiri, udah nggak deg-degan lagi, udah waktu awal-awal kan kalau lihat orang rame masih agak-agak pusing ya teman-teman. Udah tahu-tahu dijalanin ya udah normal lagi, lihat orang rame udah biasa aja gitu ya. Jadi memang butuh proses ya, nggak langsung sembuh. Mau sakit apapun memang di masa pemulihannya pasti ada lah. Kayak sakit yang lainnya masih lemas ya, misalnya orang habis operasi, habis operasi masih lemas, misalnya habis biusnya masih ada rasa sakitnya gitu ya, muncul rasa sakitnya gitu. Sama juga dengan yang kita alami ya, penderita GERD dan ACT di masa-masa pemulihan masih ada sensasi itu wajar. Jadi jangan dipanikin ya teman-teman ya, jangan dikira itu kambuh lagi, itu normal ya, masa transisi, nggak mungkin 100% itu langsung tiba-tiba langsung bisa kayak orang anak kecil ya, kayak kita kayak anak kecil ya. Jadi dari merangkak dulu, jalan pelan-pelan dulu baru bisa lari ya teman-teman, kayak gitu lagi ya. Dan kira-kira seperti itu ya teman-teman ya, intinya jangan khawatir, jangan terlalu dirasa-rasakan, selagi masih bisa dihandle ditahan aja, lebih bersyukur lagi dibanding waktu kita sakit ya. Jadi banyak-banyak bersyukur ya, udah ada perubahan,
Yang penting udah bisa aktivitas walaupun memang bukan seperti orang normal ya, itu wajar dan jangan panik ya. Intinya kalau teman-teman masih panik, masih merasa rasa, masih khawatir, itu nanti jatuh stres lagi. Kalau udah stres, pikirannya nanti lambungnya, asam lambungnya naik lagi dan sakit lagi gitu. Jangan kayak gitu. Dan ingat ya, kalau di masa pemulihan yang seperti saya bilang tadi, jangan terlalu lelah ya. Jadi jangan mentang-mentang kita ini udah merasa sembuh itu langsung gas aja apa aktivitasnya, jangan gitu. Jadi lebih perhatiin lagi ya, lebih dikira-kira ini kira-kira bikin saya capek nggak sih gitu ya. Jangan main gas ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan diambil pelajarannya yang baik-baik, ambil yang buruk tinggalkan ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan segitu dulu, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.